Gusti nedak pitulung lulurung tujuh ngabandung kedalapan kerdi sorang bisina gening kiwari nerusna rutus bisina narajangas palias nerusna rutus palias narajang alas dapuguh galuring catur lembat papatan carita timun di pipasinin dimana picaritaeun tetepna tika iyangan program tujuannya apa? Tujuan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kan kadang-kadang begini untuk bisa mengetahui persis tujuan dasar itu kan juga cukup sekali, 2 kali, 3 pertemuan. Iya dong. Bahkan sudah tertulis dalam proposal pun bagus kan. Kedalaman hati kita kan kan? Kedalaman hati dan pikiran ya. Jadi ya satu-satunya jalan saya ikutin aja dulu. Ikutin dulu sampai batas mana gitu kan. Baru kita bisa lihat nih apa kita jalan terus bareng atau bubar jalan gitu ya. Ya itu. Artinya kan ketika dalam satu sebuah wadah seperti itu kan yang pertama kan harus bisa makan landasan bikin apa nih misalkan landasan berpikirnya apa nih bisa Ya, contoh butuh dialog yang iya dong, intens nggak sekali. Misalnya kita bangun ini karena Harus jalan bareng, kerja komoditi bareng, baru kita pertanian ketahuan karakter impor, masing-masing. gitu. Iya. Nah ini sama nggak persepsinya gitu loh. Ketika kita udah nyamakan itu ya, kalau saya biasanya tulis, ketika sama ditulis. Kayak landasan ini dapatlah sekian beberapa landasan sehingga muncul sebuah program. Ketika sudah ada landasan berpikir itu dibangun satu komitmen, harusnya ada komitmen bersama. Baik dan buruknya termasuk diwacanakan tantangan-tantangannya dalam menjalankan program. Iya. Terkadang kan kita gitu, udah kita jalan aja, lupa kalau nanti jalan tantangannya begini. Iya. Setiap ada apapun kalau dia mengusung idealisme, pasti tantangannya orang-orang yang pragmatis. Pasti itu. Pragmatis dan individualis ya. Iya, yang individualis. Udah itu tantangannya. Itu jadi kalau mau bangun apapun ya harus saya selalu kenal landasan ini dulu gimana. Makanya kita yang selalu kita trigger itu akarnya Pak. Kalau kita ngomongin tanaman ya, manusia kan simbolisasi daripada tanah Mas. Akarnya mana? Harus bahas akarnya dulu, samakan cara kerja akar. Samakan dulu itu. Kasaja rotin doibah, aku hasadu, overwahal sama. Kalau akarnya udah menghujam, urutnya pasti
bukan sekedar filosofi ya, itu alam, itu metafor yang pelajaran Iya, realitas gitu kan. realitas. Makanya saya sering ngomong, saya baca kitab itu bersyukur karena saya tinggal di bangsa ini. Indonesia di negeri ini. Karena dalam kitab ngomong domba, saya bisa melihat dombanya. Oh. Ngomongin tanaman, saya bisa melihat tanamannya langsung. Dan saya bisa pelajari langsung itu, gitu. Dan kita bisa prakteknya. Agraris dan maritim itu satu ikatan itu bisa dipisahin. Nanti di daratan kita diangkut dengan lautan. Di daratan kita diangkut dengan lautan. Bahtera apa di lautan diangkat dengan bahtera. Ya. Di darat diangkat dengan renang. Jadi itu sebenarnya itu kan simbolisasi. Bagaimana kita konsep dari Nata Salira, Nata Nagara, sampai Nata Buana itu konsep universal sebenarnya. Tinggal kita mau aplikasi apa? Itu aja sih sebenarnya. Banyak. Kalau kita mengkaji seperti di dalam konsepnya, kalau kita bilang mudah ya, pelajarinya mudah karena prakteknya ada. Tapi aplikasinya, makanya dibutuhkan tadi konsolidasi, persamaan persepsi dari sudut pandang kita berpikir. Apapun itu programnya Pak, kalau saya seperti itu, ayo fine aja, ayo kita bisa saling dukung ya. Ayo kita saling dukung, rangkul semua perbedaan, himpun menjadi kekuatan. Bisa dasar kemaslahatan umat. Gak ada tujuan lain, bukan individu saya atau kelompok dan lain sebagainya. Ketika bicara kemaslahatan umat, maka Makanya harus semangat kolektivisme. Iya. Gotong royong. Jadi ketika landasan dasarnya seperti itu, kita berjalan. Ya saya pikir dengan anak-anaknya ya udah kelihatan. Kalau udah ngomongin kemaslahatan umat. Nah ya, kalau ngomongin umat kan spesifik. Rakyat yang diri ayah, nah, gitu kan, rakyat kalau orang Nusantara bilang kan rakyat yang dihidupi. Hidupi dengan apa? Ya ilmu ya. Ini kan sistemnya yang perlu kita. Makanya disitulah fungsi kita sebenarnya Pak. Kenapa kita perbanyak dialog Untuk memperbaiki sistem. Iya. Dan karena terlalu beresiko kalau kita mengambrukkan satu sistem lalu membangunkan lagi ya, artinya kalau revolusioner gitu kan energinya besar dan mungkin tidak akan berhasil, gagal ya, udah banyak contohnya. Nah, jalan yang bagus mungkin evolusi yang dipercepat melalui dialog, Iya. pengajaran, pencerahan, dakwah, pendidikan, pencerahan, diskusi, gerakan intelektual gitu kan. Kan jelas Itu evolusi yang dipercepat. ayat ini. Yatlu alaihim ayat itu membacakan ayat-ayat, membaca tanda-tanda alamnya. Ya. Kita tinggal di mana nih? Saya tinggal di Bogor. Tentu alamnya berbeda dengan yang di Sulawesi. Ya. Tetapi dia punya prinsip yang sama. Karena kalau alam di mana-mana ya begitu gitu. Tinggal dilihat cara pandangnya orang Sulawesi mandangnya di mana dengan alam itu. Kita yang di Jawa gimana lihatnya? Ketika ada perbedaan di situlah kita diskusikan dengan pola dasar yang sama. Kalau alam itu aja begini, saya pikir nggak ada perbedaan kalau dasarnya itu. Iya. Nggak ada Pak. Jadi kita nggak lagi terjebak masalah kelompok ras agama dan lain sebagainya. Kita cari titik temunya. Terus ekornya sehingga jelas kita membangun bangsa itu dari sini. Maka ya diskriminasi dan lain sebagainya, hak surga neraka itu nggak ada. Kita ngomongin apa? Kita hidup di dunia yang nyata kok. Bagaimana kita akhiratnya hasanah? Dari mana? Di dunia hasanah dulu. Dunianya hasan dulu, baik dulu, baru akhirat juga baik. Nah, mungkin orang yang di dunia berbuat jahat di akhirat dapat tempat yang baik. Dengan kita bicara ayat, bicara konsep dan sebagainya itu memang relevan dengan kenyataan gitu. Betul. Bergerak gitu, bukan hanya
Ya, kelemahan para akademisi, para cendekiawan kan gitu. Para intelektual ya, kaum intelektual seringkali asik dengan intellectual exercise. Artinya ngomong doang. NATO, no action, talk only gitu ya. Kita jangan bicara oke, tapi ingat bicara itu kan hasil produk daripada pola pikir. Apa yang dipikirkan ya, apa yang dipikirkan, apa yang diniatkan jadi ucapan. Apa yang diucapkan kemudian menjadi tindakan. Kalau tindakan itu sering terus berlaku menjadi perilaku, menjadi habitat kita. Kalau udah jadi habitat itu jadi karakter. Nah, kita kalau mau merubah bangsa harus ikutin kronologi ini, mulai dari pemikiran, ucapan, tindakan, perilaku sampai menjadi karakter. Itu harus bareng, jangan berhenti di omong doang. Iya. Di konsep doang jangan berhenti. Kalau hanya berhenti gitu ya lima takulun malah tafalun kata Al-Quran. Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Kabur romatan. Kabur makna nih kalau tafalun gitu. Itu. Kita nggak mau ngomong doang tanpa ada bergerak. Tapi ngomong perlu untuk menggerakkan. Ngomong perlu untuk menggerakkan. Ini kan Setuju ya? sebenarnya bisa banget. Ya gitu kita udah dijalanin, Pak. Iya. Nah, tapi kan itu nggak cukup sendirian. Iya. Harus kolaborasi. Kan kita setahun nih ketemu Bapak lah, kurang lebih 7 bulan kita ketemu Bapak. Nanti kita ada evaluasi, nanti kita share Bapak ini Bapak. Konsep dan gerakan. Iya, kita Jangan hanya konsep, tapi gerakan SDM. Kemudian sumber daya yang kita punya apa? Nanti kan nanti kita bisa evaluasi di mana kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dan kekurangan itu akan dilengkapi oleh teman-teman yang lain. iya. Dari berbagai kelompok yang bergerak, dari tokoh-tokoh pergerakan, teman-teman pergerakan, kolaborasi. Itu tadi filosofi nelayan tadi. Iya, gitu. Bahwa sama masing-masing, tapi kan pendapatannya beda-beda ikannya. Bekalnya juga habis duluan siapa. Setelah ngumpul lagi ya kita bagi-bagi. Berarti begitu konsepnya. Saya baru dengar itu. Langsung dari keluarga nelayan. Ya, contoh konkret ya. Kalau di pertanian ya biasalah seperti ya. Panen bareng gitu kan. Melibatkan banyak orang, menanam padi itu semua bahagia, semua kebahagiaan. Semua bekerja sesuai dengan proporsinya. Tidak hanya tuan tanah itu. Yang budaya tuan tanah itu kan budaya kolonial. Ya. Ya tadi saya bilang kan konsep gerakan kalau pertanian satu orang sekian. Artinya bagaimana mengolah itu? Ya, di situ lah sistem gotong royong lah. Maksimal sih, satu orang 1 hektar. Maksimal dari situ. Karena ada sistem gotong royong. Oke. Pak Jalil. Oh, oke. Itu kapan mau konkretnya gimana evaluasi tahunan itu? Tahunan apa tadi ada? Iya, kita dari beberapa pertemuan dengan Bapaknya ada evaluasi. Pencapaian-pencapaiannya nanti kan kita catat. Kalau nanti saya share ke Bapak itu hasilnya gila yang kita dapat, termasuk metrik atau peta sejarah ya dari ketemu Kang Dalton, beberapa filosofi dari hasil ketemu orang-orang tadi yang kita Oh iya, dirangkum lah ya, dibuatkan laporan perjalanan spiritual termasuk dan intelektual ya, bukan hanya perjalanan fisik. termasuk nanti kita juga ada beberapa kajian dari hasil pertemuan itu yang memang bisa kita aplikasikan di tahun 2021. Ya. Ada filosofi yang selama ini kita nggak dapat kan. Nah, kita ketemu apa? Itu yang menyempurnakan perjalanan kita ke depan. Iya. Salah satunya yaitu kita dapat dari FBI itu kalau nanti. Jadi kita jelas targetnya ini. Kita akan coba susun program kerjanya, Pak. Ya mungkin ya kita bergerak
tidak melalui organisasi MBI kan, Iya. tapi komunitas. Komunikasi. Karena yang MBI pun akhirnya kan saya pisahkan. Iya. Orangnya ke Dewan Adat. Dewan Adat Budaya dan Adat Nusantara. Yang mau terus, alhamdulillah sekarang bertahan kan masih 240-an, 250-an. Artinya apa? Yang kita diskusikan, yang kita bicarakan itu bukan sesuatu yang tidak ada gunanya, gitu kan? Orang-orang top yang kita kumpulkan di sana itu juga merasakan manfaat daripada diskusi kita, gitu. Jaringan silaturahmi, jaringan pertukaran ide, gagasan dan sebagainya. Ya kita inilah, ya sementara itu ya. Kecuali kalau nanti yang merasa ini punggawanya itu udah mulai terbuka gitu terhadap ide-ide kalangan bawahnya. Kita kan kalangan bawah ya. Gitu. Kita kan grassroots ya. Nanti dilihat, Pak. Nah, kita kan grassroots. Kita berangkat dari bawah. Kerja saja. Kita ini kan pemulung hikmah, pembajak sapi betina, pembajak tanah gitu. Kan Orang prinsipnya yang bergaul dengan lumpur dan makhluk hukum wala baksuku karena siwangi. Prinsipnya itu, Pak. apa itu? Jadi hal membangkitkan sebuah tatanan sama perihalnya Allah itu membangkitkan dalam satu jiwa kita. Kalau dijelaskan kan kita satu jiwa ini dari unsur saripatita, artinya yang berada dari bawah dimakan. Tentunya makan kan ada yang ngasih makan. Siapa yang ngasih makan? Orang tua kita. Artinya para pemimpin kita lah, kita kasih asupan itu dari bawah. Begini loh idenya, cara berpikirnya, sehingga terkumpul gagasan itu jadi wujudnya sperma masuk ke dalam suatu. Kalau saya prinsipnya yakin kalau apa yang kita lakukan insya Allah mudah berhasil, tergantung konsistensi. Ya makanya butuhnya kita konsolidasi, ketemu sama ini itu dalam rangka menjaga semangat. Yang kedua, jalinan silaturahmi. Bisobri wasolah, sabar, Tawasobri wasolah. ya kan? Tawanu alal birri wa taqwa. Iya. Istainulah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bisobri wasolah. Kita sabar menjalani aktivitas ini dan sholat. Silaturahmi banyak-banyak. Saya yakin itu berhasil, Pak. Mending kan kita komunikasi terus, konsolidasi, evaluasi, konsolidasi. Dan sampai nanti kita kehilangan momentum. Ya. Lu masa bangsa ini dia dikelola oleh bangsa lain. Repot kita. Sekarang ancamannya itu. Ancamannya itu, hancur atau kita bangkit. Iya, itu. Hanya dua pilihan. Kalau kita, sorry ya, kita tergiring oleh penggalangan opini dari pihak musuh, ya, habislah kita. Wah, itu nanti kalau baca opini-opini ada nuain Memang ada, makanya Kang Yusuf Bahtiar tuh Kabupaten Kalam dia kirim surat kepada Pak Presiden. Kalau bisa dihentikan, dikendalikan, dikendalikan ininya apa, dikendalikan medsosnya itu, karena kayaknya memang mau revolusi itu, revolusi yang mau menghancurkan pemerintahan Jokowi dan negara kita dengan bendera Islam. Gue sih pas menghadap saya bahaya. Jenggot. Ini kan jenggot Papua bukan Saudi. Ya. Itu dia. Nanti kita informasikan, nanti saya info Bapak lah kapan ada waktu ya. Nah, Artinya dari capaian-capaian nanti kita diskusikan hasil apa. Bisa di sini, bisa di tempat kita. iya. Ini loh Pak, nanti lah kita. Makanya nanti harapannya sih kalau listnya bisa dikirim itu yang pertama pencapaian, baru nanti saya paparin tahun depan targetnya kita. Kan kita masih ada spare waktu buat, nanti Bapak bilang kan cari dulu datanya nih toko nih, basicnya apa segala macam kita cari. Mari kita nanti berapa sih ya nanti kita targetkan tahun 2021 ini, cendekiawannya berapa orang. Tentunya nanti saya konfirmasi sama Bapak ini sebentar ini. Iya. Karena kemarin kesimpulan kalau melibatin Bapak Presiden, ya Pak ayo jalan ke kajian sama Bapaknya. Kalau kita jalan sendiri yang penting Bapak mentoring dari belakang. Iya.
Gitu loh. Sekali-kali aja. Iya, sekali-kali aja. Kalau Kasihan ada yang gitu. memang harus saya dampingi, saya siap bantu dampingi. Bisa Pak, awal kita ketemu ini, nanti lanjutnya kita yang follow up. Tapi sebelum follow up kita diskusi dulu nih, ini yang mau kita bicarain nih. Gitu, kita kesini kita jalan. Itu aja sih. Tapi nanti termasuk salah satunya ya tadi. Kalau besok itu kita mau pertanian itu kita harus Konsolidasi. Saya siap Pak, saya siap. Ya makanya Saya siap ngeluarin ide dan gagasan saya. Iya, saya melihat ada banyak potensi pergerakan pertanian mandiri ya ke arah negara yang berdikari itu. Itu ya kita harus mulai dari pertanian. Bisa ditanyakan apa? Nah, kebetulan kalau pemerintah memang ingin mengembalikan tanah negara, tanah rakyat itu untuk digarap oleh rakyat, nanti dimanfaatkan gitu. Tidak hanya para pengusaha besar saja yang bisa menikmati tanah negara gitu. UMKM juga bisa. Ekonominya kerakyatan yang kita inginkan. Daripada memutus kegelapan, lebih baik kita bergerak menyalakan lilin, menyalakan lentera gitu, memberikan Daripada mengikut keadaan, mari kita songsor. kita rubah keadaan. Ya. Karena keadaan itu bagaimana kita mempersepsinya dan merekayasanya, rekayasa sosial engineering. Saya lebih setuju dengan gerakan social engineering dibanding revolusinya model HPI. Revolusi alat omong doang gitu kan. Aduh, pas giliran yang ini. Jadi saya mau bicara jadi was-was ya. Ntar saya di dulu. Nah itu ujian. Sejauh mana Anda bertawakal kepada Tuhan? Siap syahid. Ya? Yang penting nggak sangit aja Pak. Jangan mati sangit. Iya. Kalau sangit ya. Syahid itu kan nanti menyaksikan kebenaran apapun resikonya gitu. Sebagai saksi kebenaran. Ya saksi kebenaran, saksi al-haq gitu bahwa Tuhan itu maha benar dan apa yang diajarkan adalah benar dan kebenaran yang diajarkan bukan kebohongan. Kalau kita hanya mengatasnamakan kebenaran tapi kebohongan yang kita kerjakan. Dan kebenaran tidak akan lenyap ketika diuji. Betul. Karena kebenaran bisa diuji. Makin diuji makin kuat. Iya dong. Iya. Makin diuji makin kuat. Bukan diuji cari dompengan Pak. Bukan. Diuji diminta pertanggungjawaban malah kabur. Ya, gusti buatan sehari lah kata. Kita baru begitu ada konten ngeri-ngeri sudah Pak. Ngiri-ngiri sudah. Masa kalah sama perempuan. Izin sama Pak.